Wis. Wis, bener. Interdubis. Oke, hai. Selamat malam teman-teman dari Inter Indobis semua. Berjumpa lagi dengan Simbok Ika Pamesti di sini, dan hari ini kita kembali lagi untuk ada di Orbis, obrolan bisnis Inter Indobis ya. Dan edisi kali ini adalah kita Meet the Expert ya. Meet the Expert, kita mau ketemu siapa? Hari ini kita mau ketemu sama ahli branding. Oh ya kan, hari gini pandemi kayak gini pasti banyak banget yang terus pada akhirnya kita berjualannya pasti berganti metodenya dari yang tadinya offline berganti menjadi online ya kan. Nah, oke. Dan teman-teman semua, terima kasih yang sudah bergabung di Instagramnya, live Instagramnya Inter Indobis malam ini. Dan juga aku mau juga sapa ya, karena malam ini juga aku live-in dari simbok.ika Pramesti. Hanya nanti kalau kamu mau tahu detailnya seperti apa sih yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita apa sih, kamu langsung aja ya ke Instagramnya Inter Indobis ya. Karena nanti pada saat kita ada narasumber, bisa kedengerannya itu nanti di Instagramnya Inter Indobis. Karena apa sih? Ya, kalau mau tahu langsung dan nanya langsung dan akan dibahas langsung ya nanti pertanyaan-pertanyaan dan seputar apa aja sih nanti pembahasannya, langsung aja ya ke Instagramnya Inter Indobis. Oke, untuk yang semuanya lagi nonton di tempatnya Simbok. Sambil kita menunggu narasumber kita malam ini, jadi malam ini kita akan ketemu dengan yang biasanya disebut The Juragan. Wah, pasti udah tahu banget lah ya, yang hobinya apa ya, hobinya itu selalu bilang banjir order di mana, di Facebook. Jadi beliau ini adalah praktisi dari Facebook online ya, jadi ahli banget untuk promosi untuk Facebook online, Instagram online. Nanti kamu boleh banget nanya apa aja sama beliaunya ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi buat Mas Tommy. Udah ada, jadi sebentar lagi akan kita bergabung bersama. Wow, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Hai, apa kabarnya? Alhamdulillah. Duh, ceria banget ya malam ini ya. Iya dong. Udah siap mau ini ya, Mas, bagi-bagi. Aku manggilnya apa dong nih, kakak bro? Aku biasanya soalnya panggilnya banyak. Ada kakak bro, ada Mas Tommy, ada Juragan. Apa dong nih aku panggilnya? Boleh, semuanya juga boleh. Aduh, jangan semuanya nanti latah manggil Beb. Hah? Wah, itu bisa rame dunia nanti. Bisa rame dunia ya. Aduh ya. Mas Tommy, apa kabarnya nih? Udah lama banget ya kita nggak nge-live bareng dan akhirnya ketemu lagi nih di sini. Iya nih, ya kesibukan masing-masing. Mas Tommy-nya yang sibuk banget ya. Iya, sibuk online terus. Sibuk online terus. Nah, oke, Mas Tommy boleh memperkenalkan diri dulu dong buat teman-teman yang malam ini lagi hadir di Instagramnya Inter Indobis. Dan kita mau ngapain sih sebenarnya malam ini gitu. Oke, selamat malam teman-teman. Ini ada sebutannya nggak buat pemirsa? Wow. Teman-teman aja ya, teman-teman Inter Indobis. Teman-teman ya. Oke, teman-teman Inter Indobis dimanapun berada, kenalan, nama saya Tommy Arnovan. Saya seorang praktisi bisnis online dari Kota Kudus, Jawa Tengah. Tapi saya aslinya Jogja, jadi ya sebenarnya mondar-mandir sih, Kudus Jogja. Cuman karena pandemi ya mondar-mandirnya agak berkurang sedikit seperti itu. Dan saya adalah pemangku kelas Akademi Facebook. Jadi sebelum pandemi itu kelasnya diselenggarakan secara offline. Cuman karena pandemi kita rubah menjadi online, sistemnya seperti itu. Dan sekarang sudah yang online-nya sih sudah masuk ke angkatan 9. Kemudian saya juga ada jualan rumah joglo, gazebo, dan gebyok juga.
Cuman ya selama pandemi ini kosong ya. Jadi klien-klien yang harusnya sudah tahap DP, mereka menunda dulu. Ada yang menunda, ada yang cancel ya, karena mereka ya alasannya sih untuk bertahan hidup. Karena memang pandemi ini kan nggak ketahuan nih sampai kapan ya kan, Bu ya. Iya, betul banget. Jadi khusus untuk usaha yang rumah joglo di berapa bulan nih? Udah 7 sampai 8 bulan ini kosong benar-benar di tahun 2020 ini kosong. Walaupun di atas kertas tuh harusnya sudah ada hasilnya kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nah, masih ada produk lainnya yang justru meningkat di masa pandemi ini, seperti itu. Oke, ya. Wow, bisnisnya luar biasa ya. Aku tercengang loh. Alah. Biasa aja kok, biasa. Biasa aja. Ya, memang benar ya, pandemi ini kita udah masuk di bulan ke-7 atau bulan 8 lah ya. Nggak usah ngomongin ada resesi dan lain-lain, nggak ada resesi aja kita udah susahnya minta ampun nih ya, Mas. Betul. Termasuk malam ini juga nih ya sama Inter Indobis pada akhirnya difasilitasin untuk kita bisa ngobrol nih, karena sekarang ini semuanya kan berjamuran tuh online shop ya, yang tadinya nggak jualan sekarang jadi jualan online, yang tadinya jualan offline juga sekarang jadi jualan online. Jadi kayaknya sekarang itu marketing secara online atau digital branding atau digital marketing itu jadi salah satu kebutuhan pokok untuk kita masuk ke bisnis. Benar nggak sih, Mas? Betul. Nah, itu boleh cerita nggak, Mas? Mulai cerita nggak sebenarnya gimana sih kalau untuk bisnis online? Ya, bisnis online secara umum kan memang eranya sekarang era digital. Kemudian dari tahun 2019 kan digaungkan adanya revolusi industri 4.0 kan waktu itu. Nah, itu memang apa ya? Jadi pintu gerbang perpindahan dari yang tadinya offline ke online sebetulnya. Dan online itu kan artinya nanti banyak sistem yang sudah tidak lagi manual dikerjakan oleh manusia. Ya, jadi semakin nanti orang akan semakin tidak terpakai tenaga fisiknya, akan semakin otomatis semuanya sistem itu. Nah, kalau di bidang marketing online ya sekarang orang lebih banyak menggunakan gadget kan. Ya. Orang itu rela ketinggalan dompet tapi tidak rela ketinggalan handphone kan. Iya, benar banget itu. Benar banget. Nah, jadi artinya apa? Apalagi di masa pandemi ini banyak sekali pengurangan karyawan dan metode paling cepat untuk menghasilkan atau mendapatkan uang tuh ya jualan online. Nah, enaknya jualan online tuh lebih murah kan, kita tidak perlu jadi produsen. Saya bisa jadi reseller, bisa jadi agen, bahkan dropshipper seperti itu. Jadi ya online ini sangat memudahkan, Kak. Saya aja dari, mohon maaf, toilet bisa pesan makanan sekarang. Ini banget ya, bertolak belakang banget ya. Iya, di toilet pun bisa transfer gitu. Langsung bisa ya. Jadi sebenarnya online itu memudahkan kita untuk membuka bisnis dibandingkan dari zaman dulu ya, gitu. Betul sekali. Kalau zaman dulu kan mungkin secara modal kita pasti berbicaranya modal adalah cash money, adalah tempat, barang, SDM. Kalau mungkin sekarang modal ya gadget, asal ada kuotanya, ada internetnya cukup gitu ya, Mas. Ya, nebeng-nebeng wifi juga nggak apa-apa. Kalau gitu berarti modalnya 10.000 beli kopi. Nah, Oke, bicara dari bisnis online itu ya kan, Mas. Jadi kalau dulu kan online shop itu lebih pada ke fashion, bisnis fashion. Tapi ternyata sekarang semua lini bisnis kan ada bisa di online kan, apalagi kuliner ya kan. Kuliner yang sekarang more than 80% itu dia merajai di dunia bisnis saat ini kan kuliner ya. Betul. Nah, selain itu juga ada jasa, selain itu juga ada craft dan lain-lain ya kan gitu. Nah, dari situ nih kita pastikan butuh untuk promosi online. Nah, mulai cerita dong, Mas, sebenarnya kalau kita mau promosi online itu gimana sih? Ya, produk itu kan menurut teori ekonomi adalah barang dan jasa. Jadi saat ini, di kondisi saat ini tuh hampir semua produk, barang dan jasa itu bisa dijual melalui internet.
Nah, kemudian yang perlu kita ketahui juga di dunia internet itu ada 4 pasar yang bisa kita gunakan, bisa kita pilih, bisa juga dipakai semua kalau kita sanggup, ya kan? Ya. Jadi 4 pasar itu yang pertama adalah pasar Google, kemudian ada pasar sosial media, ada pasar Ya. marketplace, dan ada pasar forum jual beli. Nah, memang dari keempat ini yang bisa paling cepat itu adalah kita menggunakan sosial media. Tetapi juga tergantung dari produknya. Kalau produk-produk retail itu masih bisa menggunakan sosial media. Tetapi kalau produknya yang produk skala besar, B2B maksudnya seperti B2B itu, ya. ya sebaiknya menggunakan pasar Google. Jadi kita menggunakan website untuk jualannya seperti itu. Oke. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana nih pasarnya. Jadi kriteria atau kategori produk kita masuk yang mana. Oke. Kalau itu tadi Google itu berarti lebih kepada website ya, Mas? Betul. Lebih kepada website. Kemudian sosial media itu berarti seperti yang Sosial sekarang kita media, Instagram, mungkin Facebook gitu ya. Facebook, pakai WhatsApp, pakai YouTube juga bisa seperti itu. Oke. Kemudian tadi kalau marketplace berarti e-commerce ya, yang kita tahu ya selama ini ya. Ya, betul. Kalau di e-commerce sendiri produk yang tepat apa, Mas? Atau bisa secara umum? B2C atau B2B? Kalau yang marketplace yang kita punya kan lebih ke B2C ya, jadi langsung ke end user. Jadi memang produk-produk retail sih cocok di sana. Cuman kemarin ada yang menarik nih. Waktu itu aku lagi iseng-iseng berselancar lah di salah satu marketplace. Ya sebut aja, tapi nggak boleh disebut ya. Nggak boleh disebut ya? Boleh ya? Boleh disebut aja. Boleh, kita nggak ya? ada, siapa tahu habis disebut malah kita dikontrak, tenang aja. Itu jadi teknik. ya karena saya juga kadang-kadang suka diundang sebagai narasumber, jadi ya sering cari pengetahuan tambahan. Nah, waktu saya sedang berselancar di beberapa marketplace ini, di salah satunya saya nemuin ini, produknya tuh unik banget ya, produknya unik banget. Jadi di marketplace Tokopedia ini dia jualan apa? Jualan kodam. Wah, kodam macan putih. Wah, luar biasa. Oh ya? Itu luar biasa. Dan apa namanya, ada satu tuh ada ulasannya gitu ya, nggak tahu dibikin sendiri atau beneran ada orang yang beli ya. Jadi itu ada muncul tuh produk kodam, bayangin itu kategorinya masuk kategori apa coba? Jadi barang yang nggak kelihatan pun laku gitu. Laku ya, iya benar-benar. Jadi sekarang tuh hampir semuanya ya. Jadi ada semuanya. Ada juga teman dari Jogja nih. Ada teman dari Jogja, percaya nggak? Tahu ini kan Pantai Parangkusumo yang di Jogja. Nah, Pantai Parangkusumo itu kan terkenal dengan sisi mistisnya. Ya, itu sebelahan sama Parangtritis pantainya. Nah, Pantai Parangkusumo itu konon itu adalah pintu gerbang dari kerajaan laut Kidul kayak gitu kan. Nah, teman saya tuh jualan air laut itu. Pantai Parangkusumo laris. Itu dipasang di mana? Tokopedia kah? Itu pakai ini aja sih, pakai sosial media aja. Oh, pakai sosial media. Oke. Kalau aku yang Itu pernah laku nemu loh. jasa menerima curhatan. Iya. Ada juga itu jasa bahu untuk bersandar. Iya, aku beneran pernah nemu itu jasa menerima curhatan per jam berapa, itu benar-benar ada tuh, aku pernah nemu Kan? juga tuh yang lucu-lucu kayak gitu. Nah, oke. Kayak Simbol sendiri nih ya, Mas Tommy, kan aku juga bergerak di bidang kuliner, juga bergerak di bidang fashion gitu, dan tentunya sama nih ya, kita kan geraknya kan di jasa juga. Yang otomatis kemarin karena pandemi ini juga, aduh semuanya les kan, offline-nya langsung di close semua, langsung di cancel semua, dan kita berubah menjadi online. Nah, kalau kita bicara soal contoh aja nih, yang kasus di Simbol kuliner, aku jualannya lewat Facebook nih. Nah, kalau kita mau jualan secara Facebook itu gimana sih Mas? Karena kan ada anggapan gini, media sosial, namanya aja media sosial, berarti kan tempat kita untuk bersosialisasi. Ada nih anggapan yang begitu, jadi ngapain kita jualan di Facebook gitu kan. Itu kalau jualannya di marketplace, itu ada anggapan-anggapan seperti itu sih Mas. Itu gimana tuh Mas?
Ya biarlah orang beranggapan seperti itu, kita tetap jualan dan dapat hasilnya. Karena kalau kita, iya dong, kalau Iya kita bener. terlalu mikirin omongan orang, kita nggak akan jalan-jalan gitu. Karena nyatanya Iya. jualan di Facebook itu tidak hanya di Indonesia, Kak. Jadi di Mhm. dunia, jadi di negara yang Facebooknya diperbolehkan di sana, itu mereka juga jualan. Jadi orang bule-bule itu Oke, juga menggunakan Facebook untuk jualan, untuk seperti itu. ajang Jadi jualan nggak ada, ya. Nah, iya nggak nggak ada ada masalah. batasan ya. Sebenarnya nggak ada masalah. Nah, kalau kita Betul, mau jualan betul. di Facebook, tips and Mm-mm. triknya apa aja atau apa aja nih yang harus disiapin gitu biar banjir order. Ya, paling gampang sih sebelum kita menggunakan atau membuat Facebooknya, sebaiknya sih kita melakukan riset dulu, ya kan? Kalau di, jadi gini, dunia internet marketing itu sangat luas, sehingga Ya. banyak sekali aliran-aliran atau style-style yang berada di dalamnya. Jadi banyak sekali guru-guru internet marketing itu banyak banget. Dan mereka punya metodenya masing-masing, punya rumusnya masing-masing, yang jelas kalau kita praktekin bakal banjir order. Nah, kalau di kami, sebelum membuat sosial medianya, sebelum membuat websitenya, itu kita akan melakukan riset produk dulu di internet. Nah, riset produk ini buat apa sih? Riset produk itu yang pertama buat apakah produk kita tuh ada yang nyari gak di internet. Nah, kalau Oke. misalnya belum ada yang nyari kan effortnya akan jauh lebih besar. Bisa, tetap bisa dijual, tetapi effortnya akan jauh lebih besar. Kemudian riset produk itu buat apa sih? Untuk mengetahui kebutuhan pasar terhadap produk kita. Jadi kebutuhan pasar terhadap produk kita itu apa aja, itu nanti ketahuan, seperti itu. Terus yang ketiga, untuk mengetahui kota-kota yang mencari produk kita. Nah, kecuali kalau kita memang mau fokus jualannya lokalan ya, misalnya kayak Simbol mau cuman menyasar Semarang, bisa juga, tapi tinggal nanti Semarangnya didalemin tuh sampai ke kecamatan-kecamatannya kita sasar semuanya seperti itu. Jadi riset produk itu digunakan untuk seperti itu. Nah, setelah kita tahu semua kebutuhan pasarnya, nah nanti itu kita akan menggunakan Google untuk mencatat semua kata kunci yang muncul di riset produk itu. Kita akan gunakan sebagai judul dan deskripsi. Baru kita bikin Facebooknya nih, Kak, seperti itu. Oke, jadi awalnya itu sebelum kita bikin Facebook untuk berjualan, artinya kita harus bukan harus ya disarankan untuk membuat kata kunci ya, Ya, untuk meriset kata betul, kunci dulu. Kata kunci itu betul. diriset via Google. Ya, kita gunakan Google. Kenapa kok menggunakan Google? Karena 90% orang Indonesia menggunakan Google. Mesin pencarinya Google Oke. gitu. Jadi itu sebenarnya untuk menentukan namanya apa sih nanti biar mudah dicari gitu ya, Mas. Soalnya kadang-kadang kan kayak Betul. kita nih, kayak Simbok nih. Kalau Latah nih punya anak namanya Ridho Ramadan, terus nanti aku namain tuh bakso Ridho Ramadan. Kadang-kadang kebanyakan suka begitu ya, ibu-ibu tuh Ya, ya, latah ya. nama anaknya nih yang dicantumkan, tapi ternyata nanti ya bukannya nggak bagus, tapi mungkin Ya, nggak sesuai target pasar atau apa namanya susah nggak dicari orang gitu kan. Ya kalau yang namanya gampang, kalau yang namanya susah susah gitu kan gitu ya kak ya. iya seperti Jadi itu. Jadi kata kunci kalau itu nama penting ya brand sih untuk menentukan bebas. pertama kali ya. Kalau nama brandnya. Tapi kalau untuk, jadi supaya intinya gini, ketika mencari produk kita itu orang akan mengetikkan apa di mesin pencari seperti itu kan. Misalnya kita jualannya bakso, baksonya bakso apa? Apakah bakso sapi, apa bakso beranak? Nah, seperti itu. Nah, itu yang dilihat nih ketika aku mengetik di Google bakso, pasti kan Hmm, ada keluar tuh tret gitu kan. Ada yang bold ya. bold 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 bold. Nah, itu berarti yang Hmm. kita pakai atau yang gimana? Betul, ketika kita mengetikkan kata kuncinya, itu kan nanti keluar tuh sugesti kata dari Google namanya. Nah, kita bisa pilih dari beberapa sugesti yang keluar itu yang paling sesuai dengan jualannya kita. Nah, nanti kata-kata tersebut akan kita gunakan sebagai judul, akan kita gunakan sebagai deskripsi. Kenapa seperti itu? Karena itulah kata-kata yang sering diketikkan orang ketika mencari produk kita. Nah, nanti harapannya orang mengetikkan itu, yang keluar adalah postingannya kita.
Nah, langkah berikutnya Oke. nanti ya harus rajin posting, nah, kayak gitu. Nah, berarti kalau udah ketemu kata kuncinya untuk Hmm, dipakai di nama deskripsi, kita aktifin Facebooknya gitu ya, dengan betul. rajin posting. Nah, kalau sebenarnya kalau postingan sendiri bagusnya berapa berapa kali dalam sehari Kak? Atau durasi mungkin ya durasinya harus berapa banyak? Ya minimal banget sih sekali ya, minimal banget sekali. Tapi yang harus jadi catatan buat teman-teman adalah kita lihat dulu kompetitor, kompetitor melakukan apa. Kalau dia Mm-mm. postingnya 3 kali ya masa kita sekali sih kayak gitu. Minimal Mhm, sama dengan mhm. apa yang dilakukan oleh kompetitor. Nah kemudian kita Oke. juga bisa riset sama apa yang dilakukan oleh kompetitor kan. Kompetitor Mhm. tuh jenis postingannya gini loh. Dia selain posting produk, ada juga posting tentang kata-kata motivasi. Terus dia Oke. juga ada melakukan posting yang ada guyonan dan seterusnya. Nah, Mhm. kita bisa bisa juga ikuti iramanya seperti itu. Mhm, oke. Itu kalau zaman dulu nih ya, kita ada rumus ini nih, Kak, apa namanya? Kalau di Facebook kita bisa jualan soft selling. Jadi cerita dulu, nggak langsung nawarin Hmm, gitu ya, langsung harga. Tapi ya, kayaknya ya, sekarang ya. Facebook juga ada fitur-fitur untuk jual beli juga ya. Betul, ya betul. Hmm. Nah, kalau Jadi, kita menggunakan postingan status memang tidak disarankan untuk hard selling. Ya. oke. Dan ya itu tadi yang seperti Simbo katakan kan, sosial media ya Mhm, memang untuk sosial. Jadi sebaiknya sih dikurangi tema jualannya. Tapi mhm, bisa juga diakali dengan apa? Mengupload semua aktivitas kita nih. Saya misalnya jualan bakso, bisa aja kan saya mhm, lagi belanja, kegiatan mhm, saya lagi belanja itu diupload. Ketika sedang repot di dapur diupload. Kita lagi piknik diupload. Jadi semuanya serba diupload kegiatan kita. Sebenarnya kita tidak jualan, tapi foto-foto kita yang kita upload itu jualan gitu loh. jadi historinya ya, malahan ya itu ya. Yes, jadi kan kayak storytelling. Nah, kebanyakan orang Indonesia tuh seneng dengan storytelling. Iya, bener banget karena senangnya curhat kayak Simbok. Iya, Ngaku. Ya kan nggak tahu kenapa ya kalau Simbok bikin postingan tuh juga kayak gitu, Mas. Jadi kalau pas lagi iya, mood aja, postingannya tuh nanti bisa berapa paragraf gitu. Jadi kalau kalau orang lain mungkin pilih fotonya dulu baru postingannya, kalau Simbok mah nggak, bikin dulu nih ininya narasinya kayak apa, baru dipilih stok fotonya yang pas yang mana. ya, ya nggak Kayak apa-apa. gitu. Nah itu berarti memang kalau di Facebook disarankan untuk apa namanya rajin posting dan tidak disarankan hard selling ya, lebih kepada soft selling ya. Iya, iya. Terus ada trik-trik apa lagi Mas kalau di Facebook nih yang bisa kita pakai? Sebelum nanti aku membahas ke Instagram dan lain-lain, mau tak kulik semua loh ini loh. Oke, kalau di Facebook sebenarnya juga banyak juga fitur yang bisa kita manfaatkan yang bisa langsung hard selling. Salah satunya yang powerful adalah siaran langsung. Nah, siaran langsung Oke. ini banyak yang nggak sadar ya, banyak yang nggak sadar dan masih banyak juga yang belum melakukan. Memang sih kalau misalnya kita ketemu orang yang melakukan jualan lewat siaran langsung tuh kebanyakan memang fashion. Sehingga Iya akhirnya betul. dia apa namanya nggak percaya diri nih kan aku bukan fashion nih aku kuliner aku jasa pendidikan dan sebagainya loh kita kan nggak pernah tahu kalau belum mencoba kan Mbok ya. Nah itu loh kelemahannya orang Indonesia tuh udah takut duluan sebelum melakukan gitu kan. Nah gimana kita tahu kalau kita nggak pernah melakukan hal itu seperti itu. Jadi ya sudah manfaatkan siaran langsung ini gitu loh. Jadi ada juga kemarin tuh di kelas, Mas saya sudah siaran langsung, tapi kok nggak ada yang nonton, baper. Habis baper berhenti sama sekali nggak ngapa-ngapain. Habis itu cari guru lain. Nah guru yang lain ini juga menganjurkan gunakanlah siaran langsung. Berarti nggak boleh baperan ya. Bikin status nggak ada like jangan Nggak baper. Siaran boleh. langsung nggak ada yang nonton jangan baper. Sekarang Oh saya jadi saya siaran. tanya gini, Mbok. Mm, Eh, sebagai umat beragama kan kita berdoa nih tiap hari. mm, mm, Tapi apa yang kita minta kok nggak dikabulin ya? Baper nggak? mm.
Nggak boleh harusnya. Nah, Harusnya nggak itu boleh dia. baper. Nah, Ya sama itu aja sama sebenarnya kayak dengan gini ya. betul. Kan kalau kita kan nggak pernah tahu nih postingan mana yang akhirnya nanti viral, yang postingan Heeh. kita yang mana yang akhirnya nanti benar-benar jadi jalan masuknya calon-calon pembeli kan kita nggak pernah tahu. Sama dengan Ya, doa betul. kita dong. Kita kan nggak pernah tahu doa mana yang bakal terkabul kan. Nah, Mana yang akan kalau dikabulin dulu gitu ya. betul, kalau baper pasti kebanyakan berhenti. Oke, jadi sekarang siaran langsung di Facebook tuh juga bisa jadi Itu yang keren lebih banget. efektif kayak kayak di Instagram mungkin kayak live kayak gini ya. Di Facebook Ya, juga udah mulai betul. trend in live di Bahkan Facebook juga ya. di marketplace, di Shopee, Tokopedia, Lazada juga ada siaran langsungnya. Oh gitu ya, sekarang udah ada ya, Iya. ada Nah, ininya ya. betul. Kenapa mereka membuat itu ya? Karena itu powerful gitu kan. YouTube pun sekarang ada YouTube streaming kan sama kayak siaran Iya langsung betul. di Facebook. Ya sama sebetulnya fungsinya. Karena Jadi, konten yang berupa video tuh sekarang sangat diminati, Mbak. Kayak gitu. ya benar banget. Konten video tuh memang lagi banyak banget diminatin ya. Kalau foto mungkin lebih ke apa ya, carousel ya kalau kita bilang di Instagram ya, yang Ya, banyak fotonya tuh kayaknya sekarang lebih menarik daripada yang single-single. betul. Ya. Oke, itu tadi kita bicara soal di Facebook. Nah, di Facebook sendiri kan juga ada grup tuh, Mas. Ada fanpage Hmm. juga. Ada grup, ada fanpage. Nah, terus habis itu ada Facebook Ads juga. Nah, Ya, itu gimana tuh, Mas? jadi komponennya Facebook itu kan ada 3, Facebook personal atau biasa disebut Facebook profil, kemudian ada grup Facebook, dan kemudian ada fanpage atau halaman. Ya. Nah, sebetulnya sih nanti masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Kalau saya pribadi sih agak jarang menggunakan grup Facebook ya. Jadi grup Facebook itu juga powerful, tapi kita juga harus lihat nih, ya misalnya saya produsen, tapi saya gabungnya di grup jual beli, misalnya seperti itu. Nah, kalau yang sepanjang kita tahu kan grup jual beli itu isinya juga penjual, gitu kan? Nah, sebaiknya kalau mau kita manfaatkan grupnya di sana, jangan nawarin barang retail juga, tapi nawarinnya peluang usahanya gitu. Nah, nawarin peluang usahanya untuk mendapatkan mitra reseller, mitra agen. Ya, tentunya kita harus kompor-kompori, harus iming-imingi dengan fasilitas-fasilitas yang bakal menarik mereka gitu. Nah, seperti itu kalau kita mau pakai grup dan kita sebenarnya adalah produsen. Jadi kita tawarinnya kalau di grup jual beli adalah peluang usahanya. Nah, kemudian kalau kita mau jualan retail gimana? Nah, gabunglah di komunitas-komunitas yang sesuai dengan barang kita nih. Tapi di sana kita memang tidak akan bisa jualan langsung. Nah, ngakalinya gimana? Pertama ngakalinya dengan nama Facebook kita, terus foto profil kita, siapa tahu nanti ketika dikepoin tuh, ya sudah, oh nih ternyata jualan produk ini, seperti itu kan. Nah, kemudian kita sharing-sharing di komunitas tersebut. Ini komunitas ini kita lihat dulu, nih masalah mereka nih apa sih, yang sering diobrolin mereka nih apa sih, terus kita sharing-sharing, yang solusinya adalah produk kita, seperti itu. Nah, kayak dulu kan saya juga waktu di komunitas wanita itu kan saya juga sharing-sharing kan tentang sosial media, akhirnya dijadikan mentor ya, seperti itulah kurang lebih. Dan itu menjawab permasalahan bahwa wanita dulu males banget ya kalau disuruh online. Secara ibu-ibu Aku ya. nggak ngomong loh ya. aku Bukan ngomong saya sendiri, ngomong. aku ngaku. Simbok ngaku sendiri nih. Ya, oke, itu tadi kita bicara tentang Grup Facebook. Facebook. Kalau di fanpage gimana, Pak? Nah, kalau di fanpage tuh, kalau di alirannya saya itu ada dua option. Apakah fanpage-nya mau dirawat, artinya memang nanti kita harus rajin posting di sana, atau mau cuma ditinggal. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya satu akun personal itu bisa bikin sampai 50 fanpage. Ya, tentunya nanti iya. Banyak ya. nama fanpage-nya itu adalah kata kunci. Kata kunci yang nanti memang harus kita harus kita pilih-pilih benar-benar mana yang mau dimasukkan di sana.
Kemudian nanti ada settingan-settingan khususnya juga supaya fanpage-nya kita tuh powerful seperti itu. Tapi kalau mau dirawat ya sesudah sama pakai nama brand kita langsung di sana, ya kita akan bicara di sana tuh tentang apa namanya, tentang manfaat produk dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang kan Vintage juga kan dilingkan sama Instagram ya. Jadi Betul. sebenarnya akan lebih mudah juga kalau itu untuk dirawat ya Mas ya, maksudnya. Mungkin punya kalau mau punya banyak fanpage ada satu yang dirawat gitu ya, yang dilingin di Instagram. Jadi kalau mau bilang repot nanti postingnya di sana sini gitu. Tapi kan sekarang bisa dilingin, satu kali post bisa langsung ke Instagram juga. Bisa gitu dua ya. media, ya betul. Nah, berarti kalau di fanpage sendiri itu bisa di ini juga nggak Mas, sama dengan Facebook profile itu tadi tuh, kadang-kadang kita suka curhat di situ, curhatan storytelling juga nggak, atau bisa ke hard selling? Kalau di fanpage sih, karena fanpage itu diperuntukkan untuk iklan berbayar, jadi di sana boleh hard selling. Bahkan ada fasilitas katalog produk di fanpage. Nah itu kita tinggal ngisi-ngisi aja, tinggal upload produk kita, terus harganya, kemudian deskripsinya apa gitu. Bisa tuh di sana. Terus fanpage juga bisa kita call to action-nya. Jadi ada button, apa nama istilahnya, ada yang kita call bisa to action itu kan. atau apakah? Ya, nah kita setting masukin link WhatsApp kita seperti itu. Jadi orang bisa langsung transaksi di fanpage kita itu seperti itu. Oke, jadi kalau di fanpage itu malah dia bisa lebih ke hard selling ya daripada ke soft selling ya, lebih efektifnya begitu maksudnya. Betul. Nah itu tadi kita bicara soal Facebook. Sebenarnya banyak banget nih yang mau Simbok dalemin lagi ya, tapi nggak boleh terlalu dalam. Kalau yang mau dalam-dalam nanti ikut dong itu di akademinya Mas Tommy. Iya betul. Kita sesama jualan juga harus ngerti loh. Nah, sebelum aku lanjut ke Instagram, aku say hi dulu ya buat teman-teman. Hai, selamat malam teman-teman yang udah hadir di Instagram Live malam ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir di Instagramnya live-nya Simbok Ratika Pramesya, juga terima kasih banyak. Jangan lupa kamu juga langsung aja ya ke Instagramnya Inter Indobis untuk tahu nih, habis ini kita akan bahas soal Instagram. Dan aku akan bahas nih ya, Simbok akan bahas seberapa penting sih sebenarnya sekarang branding diri atau branding produk. Itu lagi banyak banget dibahas tuh, seberapa penting branding diri dibandingkan dengan branding produk ya. Oke Mas, kita lanjut. Tadi kita bicara soal Facebook dan kalau kita bicara soal Instagram ya kan, Instagram nih sekarang juga banyak banget karena pandemi ini muncul nih selebgram baru, selebgram yang baik dari Instagram, dari TikTok ya kan muncul tuh sekarang, mau selebgram, mau influencer, mau call spesialis ya, itu kan tiga profesi yang sekarang lagi banyak banget bermunculan. Nah itu kalau di Instagram sendiri perlakuannya apakah sama dengan Facebook atau berbeda? Instagram itu punya keunikan sendiri ya. Jadi justru perubahan algoritma Instagram itu lebih sering dibandingkan media sosial yang lainnya. Sehingga kadang-kadang tuh kita susah buat ngikutin gitu loh. Gila ini kayaknya baru kemarin pagi nih, malamnya udah ada yang begini lagi seperti itu. Jadi sangat tidak bisa diprediksi kalau kita menggunakan Instagram. Tetapi polanya sih sebetulnya sama ya. Polanya sebetulnya sama. Yang pertama, kalau di Instagram itu kan ada username. Nah ini pastikan username-nya tuh mudah dibaca gitu. Ya mudah dibaca. 90% orang Indonesia tuh malas baca, apalagi kalau username kita nggak jelas, nama toko kita nggak jelas, namanya alay gitu ya, namanya alay. Ya alay gitu, jadi ya susah mau ditemukan orang di Instagram gitu. Kemudian ada yang namanya nama akun. Nama akun ini biasanya dicetak tebal ya. Jadi misalnya username-nya itu adalah nama toko kita, misalnya toko Tommy gitu. Nah, nama akunnya itu harus menjelaskan toko Tommy ini jualannya apa. Ya, misalnya pusat grosir kemeja batik berkualitas, misalnya seperti itu. Jadi, toko Tommy itu jualan batik, gitu kan. Nah, kemudian di bawahnya lagi kan ada bio tuh. Nah, bio itu
itu sebaiknya singkat, jelas, padat aja. Jadi kemeja batik itu yang seperti apa? Oh, kemeja batik premium, bahannya seperti ini. Kemudian kalau misalnya mau beli itu bisa menghubungi ini. Jadi benar-benar di bio itu sudah dijelaskan dulu. Jadi orang tuh mudah untuk menghubungi kita. Intinya sih gitu. Nah, itu yang dinamakan optimasi bio, seperti itu. Ini optimasi bio ya. Betul. Nah, sekarang Instagram itu seneng dengan konten yang berupa karusel, yang geser kiri. Ya, betul banget. Ya. Carousel lagi in banget di Instagram. Betul. Dan ketika ketika kita membuat konten-konten itu Instagram seneng, sehingga itu akan meningkatkan performansi dari akun kita. Jadi daripada orang scroll, Instagram lebih seneng yang geser kiri. Jadi ya walaupun cuma 3 slide, 4 slide, 5 slide kan maksimalnya 10 ya. Dan itu pun bisa kombinasi, bisa foto, bisa video gitu kan. Nah, sebaiknya kita mulai belajar bagaimana membuat konten yang karusel. Itu lebih disukai sama Instagram saat ini. Walaupun nih isunya bakal ada lagi yang gimana gitu, tapi udahlah itu nanti kan, karena belum terjadi. Iya. Ya, mendingan bener-bener. sebelum Karena itu terjadi, kita optimasi dulu pakai dulu konten ya. karusel. Seperti itu. Karena ini ya, Mas ya, memang Instagram tuh pergerakannya lebih cepat ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau meningkatkan secara followers di fanpage dan Instagram yang organik tuh sebenarnya lebih gampang di fanpage. Iya sih. Naik organiknya lebih cepat di fanpage sebenarnya ya. Oh, itu pengalaman pribadi. Iya, tapi emang betul sih, emang betul begitu. Karena kita kalau untuk mencapai 1000 gitu aja deh, 1000 followers untuk di fanpage itu memang benar sih tadi yang penting kita aktif dengan konten-konten yang sesuai dengan yang kita jual itu apa, itu otomatis dia jangkauannya, engagementnya, impresinya untuk organiknya lebih banyak ya daripada kalau kita di Instagram kan treatmentnya lebih banyak tuh, harus love-nya dulu, harus ininya dulu, gitu-gitu ya Mas ya. Itu nanti bakal tanyain sih abis ini. Nah, kalau tadi kita bicara udah ngomong di posting yang di Facebook kan, di Facebook kan bisa 1 kali sampai 3 kali dalam 1 hari. Nah, kalau seandainya di Instagram, ini gimana Mas? Instagram sebetulnya sama juga sih Mbok. Jadi kalau kita jangan lupa ya, kalau Instagram itu kita juga harus dijadikan Instagram bisnis. Jadi kita konekkan dengan salah satu fanpage kita. Kenapa sih kok harus dijadikan Instagram bisnis? Supaya kita bisa lihat insight-nya. Ya, sekarang kan tampilan insight-nya juga sudah baru nih. Nah, salah satu yang sangat menarik dari insight itu adalah kita bisa melihat follower kita tuh paling sering lihat konten kita tuh jam berapa. Nah, itu ada tuh tercatat di situ. Nah, akhirnya ya kita postingnya sesuai dengan apa yang aktivitas mereka gitu kan. Oh, mereka lebih sering, lebih tinggi tuh ngelihatnya jam 3 sore. Ya sudah, kita posting jam 3 sore seperti itu. Karena ternyata follower bisa, kita, ya, Mas, ya lewat hari juga bisa. Nah, itu tinggal kita posting, kita fokus di sana gitu. Oke, ya. Oke, Mas. Terus yang tadi yang mau aku tanyain lagi ya. Banyak banget yang lagi dibahas nih sebenarnya di dunia bisnis juga, di dunia marketing juga. Branding diri, ya kan? Kan ada anggapan gini nih, branding diri dan branding produk. Ada anggapan nih Mas gitu. Yang terpenting untuk saat ini adalah branding diri. Udah bergeser. Kalau dulu kita tahu nih, contoh, produk Indomie. Kita tahu, semua orang tahu Indomie. Tapi kita nggak tahu di balik Indomie itu siapa, ya kan? Nah, kalau sekarang kayaknya kebalikan gitu. Kayak Simbok nih. Simbok punya beberapa brand. Gitu. Tapi orang mungkin lebih mengenal ke Simboknya. Ada anggapan sekarang lebih penting branding diri. Karena kalau salah satu bisnis kamu mati, dirinya kan nggak mati. Jadi kamu mau buka usaha apapun masih tetap bisa jalan. Katanya gitu Mas, itu anggapan yang pertama. Tapi ada juga anggapan yang kedua. Ketika brand kamu kuat, contoh nih brandnya kuat, yang A ini brandnya kuat. Tapi pada masa pandemi ini dia harus tutup gitu kan. Jadi kalau bisnis mati itu sebenarnya bisnisnya yang mati, tapi brandnya nggak pernah mati. Itu kalau kita bicara brand produk yang lebih penting.
Nah, kalau menurut Mas Tommy sendiri gimana? Kalau menurut saya tergantung, ya tergantung. Karena gini, Jangan apa tergantung, namanya? nanti baper Mas aku kalau dijawab tergantung. Iya, emang nggak enak digantungin ya. Nggak enak, digantung tuh nggak enak. Yang pasti-pasti aja. Jadi apa ya? Berarti lihat situasinya, lihat situasinya. Karena kan orang itu tidak semuanya narsis, tidak semuanya pede seperti kita berdua nih, ya kan? Tidak semuanya mempunyai karakter yang seperti ini. Gitu ya. Nah, iya, karena ada juga ya beberapa kawan yang teman-teman produsen itu dia senangnya di belakang layar gitu. Bahkan yang dimajuin tuh malah karyawannya seperti itu. Dan itu tidak salah. Jadi kita sebetulnya anggapan apakah branding produk atau branding diri itu pilihan sih. Itu pilihan. Nah, kalau paling saya cuma mau ngasih tips begini aja. Kalau misalnya pertama kita tentang branding diri dulu lah. Sebetulnya gampang sih. Kita mau dikenal sebagai apa, udah itu aja kuncinya. Ya, berarti saya pengen dikenal sebagai juragan. Nah, sudah, kita tinggal melakukan hal-hal yang supaya nama juragan ini melekat di nama saya seperti itu. Oh, Tommy itu juragan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau branding produk itu sebetulnya lebih memakan effort sih. Lebih memakan effort karena harus betul-betul bagus kan kualitas produknya, kemudian desain kemasannya, terus pelayanannya dan seterusnya gitu. Jadi ya sebenarnya sama sih branding diri juga butuh waktu yang panjang juga. Tapi betul, yang branding butuh diri biaya, juga prosesnya panjang ya. yang butuh biaya itu branding produk gitu. Karena kadang harus kita sediakan tester ya kan, kita harus endorse. Kalau branding diri kita masa mau di endorse gitu kan? Nah, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi Ya, tinggal pilihan teman-teman sih, tinggal pilihannya teman-teman. Apakah sayanya yang akan maju atau produknya yang maju? Nggak ada masalah sih, dua-duanya betul gitu. nggak ada yang salah gitu maksudnya ya, Nggak Mas. ada yang Nggak ada yang salah, salah betul. ketika memilih, ketika kamu memilih branding produk yang lebih penting karena kamu merasa tidak bisa tampil, ya berarti kuatkan di situ dengan effort yang lebih ya, itu tadi ya. Betul, betul sekali. Kalaupun memang yang punyanya nih, memang dia branding dirinya lebih kuat, ya udah keluar aja kayak Simbok nih, lebih branding dirinya lebih kuat nih, lebih dikenal gitu maksudnya Simboknya ya. Kan artinya kalau branding diri, misalnya apa namanya, saya akan karena lebih mudah dipercaya sama orang, jadi saya pegang produk apapun ya insya Allah laku seperti itu kan. Karena nama besar itu kan apa ya, goodwill atau nama besar itu kan susah dapetinnya ya, dan kita tidak akan mau merusak nama baik ini cuman karena hal-hal sepele kan seperti itu. Betul, ya. Ya, itu pengalaman yang aku rasain juga sih ya, ketika orang sudah trust dengan nama kita, istilahnya kita mau bawa brand apa aja, kemarin lagi keluar produk baru aja juga pasti akan banjir order gitu, karena orang ngerti, oh yang dipakai sama orang ini nih aku trust nih, karena pasti oke gitu ya, sometimes kan branding diri seperti itu. Nah, kalau bisa sih ada dua berjalan, jadi branding diri juga jalan, kita sebagai corongnya nanti produk-produk kita gitu kan, tapi branding produknya juga jalan, jangan sampai nama kita tuh melekat sama produk gitu loh. Nah ini karena saya juga pernah nemuin beberapa klien itu namanya dia, nama besarnya itu melekat di produknya. Ketika si personal ini sakit, penjualannya turun nih produknya kayak gitu. Oh ya, berarti memang itu sebenarnya PR ya. Itu juga namaku juga nempel di usaha loh, Mas. Tapi kan artinya ada perbedaan gitu. Jadi memang harus jalan beriring. Jadi kita tetap branding diri itu cuman sebagai apa ya, corongnya. Ini loh, teman-teman saya barusan launching produk ini, silakan. Nah kita silakan. Jadi branding produknya juga akan jalan sendiri. Jadi walaupun tanpa saya pun atau saya lagi sakit mau amit-amit ya, itu branding produknya, penjualan produk tetap akan meningkat. Jangan sampai nanti aku nggak posting karena sakit atau apapun, akhirnya penjualan malah turun seperti itu. Ya. Sebenarnya aku juga menempelkan, tadinya sempat kepikiran sih kalau untuk beberapa produk itu nggak usah pakai nama Simbok, tapi terus
menempelnya karena kenapa sih dulu tuh mau dikenalnya sebagai simbok? Karena kita kalau dengar kata simbok itu kan semua orang, bukan semua orang ya, hampir semua tuh kalau dengar kata simbok berarti apa-apa aku nanyanya ke dia nih ya, dia pusat informasinya nih, kan gitu ya. Jadi karena dulu awalnya dari, kan kita satu ini nih di komunitas itu ya, jadi pada saat muter terus banyak banget teman-teman yang nanya soal bisnis, begitu juga di komunitas bayi tabung yang banyak banget nanya ke aku juga soal bayi tabung. Kepikiran aja, berarti kan aku jadi kayak mboknya mereka ya, apa-apa informasi nanya ke aku jadi kayak yellow pages gitu loh, yellow pagesnya mereka. Jadi yang nama simbok itu sebenarnya tak tempelin di diriku karena seperti itu gitu. Orang kalau mau nanya bayi tabung tuh ya udah, kalau lihat muka aku tuh udah kayaknya muka bayi tabung aja deh gitu. Atau tabungnya. Gitu, udah tabungnya ya itu dia. Dulu kan segede tabung. Atau kalau kita lagi jalan di UMKM tuh, dulu kan gitu, kalau udah ngeliat muka aku tuh si startup ini kan pasti nanya, Mbak ini aku harus gimana ya gitu kan. Pertanyaan utamanya kan pasti gitu, jadi pusat informasinya. Dulu aku gitu sih untuk nempelin simboknya. Itu juga yang tak tempelin di usaha karena aku pengennya di usahaku juga seperti itu. At least Serenity Kuliner tuh berarti memang mungkin bukan menjadi yang pionir tapi bisa menjadi pusatnya gitu. Itu juga cuma berarti itu yang perlu dijaga corongnya dulu ya. Oke. Nah, Mas, kalau sekarang kita bicara soal e-commerce, nggak kerasa loh, kita tinggal 10 menit. 10 menit nggak ada. Masa sih? Iya. Ini kalau kita ngobrolnya di siaran langsung Facebook mungkin bisa 2 jam. Panjang banget ya. Iya nah, dong. itu tadi kan kita udah ngomong soal Facebook, udah ngomong soal Instagram ya. Sebelumnya kita e-commerce, aku sapa dulu lagi ya. Ya, buat teman-teman yang malam ini sudah hadir, terima kasih banyak. Kalau memang mau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ke chatbox, nanti akan dibahas bersama. Kalau ada yang belum nanya, nggak apa-apa. Yang penting kamu nyatet di rumah ya, jangan tercengang aja lihat Mas Tommy ngomong nih ya. Ini ilmunya belum seberapa nih ya, nanti habis ini akan kita ulas lagi nih ya, dari e-commerce gimana. Paling nggak, tadi udah tahu nih, oh kalau mau jualan di Facebook harusnya gimana, jualan di Instagram gimana, ya kan, gitu. Nanti kalau untuk informasi lebihnya kita akan bahas sendiri-sendiri ya, lebih dalam lagi. Nah itu colekin yang punya Inter Indobis tuh, biar nanti kita lagi nih yang dipanggil. Gitu. Itu jualan kita itu Mas. Oke. Sekarang kita ke e-commerce ya. Kita ke e-commerce. Kita e-commerce juga kan kita lihat banyak banget ya. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak, ya kan? Nggak apa-apa disebut aja Mas, siapa tahu nanti kita jadi ambasadornya salah satu. Jangan pelit-pelit, nggak apa-apa. Boleh. Itu kalau perlakuannya di e-commerce gimana? Jadi ada yang mau aku lurusin dulu nih soal istilah e-commerce ya. Jadi e-commerce itu sebetulnya kita transfer uang lewat online tuh e-commerce. Oh, oke. Jadi e-commerce itu adalah e-commerce itu adalah segala aktivitas yang dilakukan menggunakan internet atau online. Apapun itu. Ya, yang akhirnya menghasilkan transaksional seperti itu. Jadi itu disebut e-commerce. Nah, kalau kita e-commerce itu tidak sama dengan marketplace. Jadi hal yang beda. Jadi kita mendingan kita sebut marketplace saja. Marketplace ya. Kalau dulu kan kita menyebutnya e-commerce ya. Itu salah sih, itu salah penggunaan istilah aja lah. Kan Indonesia suka gitu kan. Iya benar. Suka agak sedikit meleset. Kita bicara soal marketplace ya. Betul. Kalau di marketplace sendiri gimana Mas perlakuannya? Pasti berbeda dong dengan media sosial. Iya. Yang sama itu harus rajin posting juga sih. Jadi walaupun kita menggunakan marketplace tidak bisa serta-merta ketika kita sudah registrasi, kemudian kita sudah upload produk, habis itu udah nggak ngapa-ngapain, nggak bisa juga seperti itu. Yang pertama harus kita lakukan di sana adalah ya kita harus membagikan link link marketplace kita ke siapapun lewat sosial media, lewat WA dan seterusnya gitu. Karena bagaimana orang mau tahu kita punya akun di marketplace kalau tidak pernah disiarkan kan seperti itu. Kemudian marketplace itu kan misalnya saya jualan sepatu, yang jualan sepatu kan banyak banget gitu. Memang ketika pertama kali kita upload itu akan ada di atas. Tapi dalam sekian detik
ya akan turun ke bawah. Nah, bagaimana caranya kita selalu di atas? Ya, logika paling gampangnya adalah kita upload lagi baru, seperti itu. Ya kan? Atau kita edit nih, stoknya kita edit, atau judulnya kita edit, seperti itu. Jadi harus ada aktivitas seperti itu harian untuk di awal-awal. Ya. Betul. Jadi update-nya harus lebih banyak lagi ya, Mas. Oke. Itu kalau di marketplace ya. Ya itu hampir sama sih polanya, seperti itu sama. Oke. Mas, aku agak cepet-cepet nih, soalnya udah ditandain aja tuh. Dari sana ditandain aja, 5 menit gitu, padahal pertanyaannya masih banyak banget. Aku balik lagi ke media sosial ya, ke Facebook atau ke Instagram. Tadi karena aku menarik dari insight yang tadi marketplace, kalau kita posting, ada di atas, habis itu sekian detik atau sekian menit pasti akan hilang lagi. Nah, sama juga ketika kita bikin status ya di Facebook atau di Instagram, ada tips and trick nggak sih Mas untuk membuat kita biar ada di beranda terus, atau kalau sekarang orang bilang ini biar story kita tuh ada di sebelah kiri terus gitu. Nah, kalau kita misalnya menggunakan Facebook, itu yang pertama harus kita jaga adalah engagement. Jadi interaksi itu like dan komen. Nah, ini aku amati nih sekarang Facebook sangat pelit banget nih. Jadi orang-orang yang tidak, kita misalnya punya 5.000 teman, ya ilustrasi gampangnya nih. Kita punya 5.000 teman, tapi kita interaksi, like dan komen hanya kepada 50 orang. Maka status yang kita bikin itu cuman dilihat cuma 50 orang itu. Padahal kita punya temennya 5.000, seperti itu kan. Nah ini sekarang kayaknya lebih parah lagi nih. Karena aku beberapa hari ini nyoba nih, postingan-postingan temen tuh yang keluar 6 hari lalu, 3 hari lalu. Iya benar. Ini aku ada juga, apa nih gitu kan? Kayak gitu. Dan yang keluar salah satunya itu kita jarang melakukan interaksi. Kalau aku lihat loh, kok yang keluar di beranda semakin kecil nih, ya kan? Dan itu semakin aja. kecil. Itu aja betul. Nah itu karena kurangnya interaksi Kak. Nah, supaya mau membuktikan hal itu kan setiap hari pasti ada yang ulang tahun tuh, ada notifikasi teman kita yang ulang tahun. Nah, dibuka aja. Nah, sebaiknya memang kita memberi dulu nih, kita yang nge-like dulu, kita yang ngomenin dulu, supaya nanti terjalin satu sama lain, seperti itu. Jadi kita di sosial media, terutama Facebook, udah nggak bisa lagi, wih teman gue keren, 5.000, percuma. Percuma, seperti itu. Sama aja kalau nggak ada interaksinya ya. Itu kalau di Facebook. Kalau di Instagram? Instagram sih sebetulnya sama. Kita juga harus rajin nge-love postingannya orang. Kita komen. Jadi kalau untuk engagement sih polanya sama Kak. Kita nge-love duluan, kita harus komen duluan, harus aktif. Kemudian misalnya kita posting, terus ada orang komen kan. Nah itu harus segera harus juga direspon gitu, minimal kita nge-love komennya dia gitu. Jadi benar-benar engage gitu. Ya. Jangan pelit-pelit ya. Kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang, harus mesra gitu ya. Jangan terus kan katanya gitu kan sekarang, males aku nanti kelihatan aku nge-love, kelihatan aku nge-like, nanti gimana, kayaknya ini banget dah. Justru itu harus ada interaksinya ya nggak sih? Iya, betul. Jadi mau di sebenarnya Instagram atau di Facebook sama kita like dan komen tuh sebetulnya kita menghargai jerih payah dia. Dia udah bikin konten, udah bikin status, kita hargai gitu. Ya nanti sebaliknya kita akan dihargai dengan hal yang sama. Ya itu dia. Jadi itu sebenarnya sama juga terkait dengan ilmu agama. Banyak memberi, banyak menerima. Ya kan sebenarnya kayak gitu ya. Ya itu dia. Terus ada yang nanya nih, kalau postingan di IG nge-link ke Facebook atau postingan ke Facebook dulu baru masuk ke IG, maaf saya udah lama nggak main Facebook nih. Ini maksudnya kalau yang nge-link itu dari IG nge-linknya ke Facebook Kak Erika. Jadi ke fanpage ya. Betul, kita di share-nya biasanya itu masuknya ke IG ke Facebook. Kalau sebaliknya belum bisa. Karena formatnya Instagram kan beda sama formatnya Facebook, tapi formatnya Instagram bisa diterima di Facebook seperti itu. Jadi yang bisa nge-link adalah Instagram ke fanpage Facebook. Ya.
Ya, Ya, fanbase. oke. Nah, Mas Tommy, terakhir nih pesan-pesan buat teman-teman nih ya, karena aku udah diginiin terus nih. Aku udah gini-gini terus. Mau nanya lagi udah gini-gini terus. Gimana dong? Udah gini-gini terus. Maafkan ya teman-teman ya. Nanti kalau pokoknya kalian belum terjawab, langsung kasih komen aja. Kasih komen, kasih masukan ke Inter Indobis biar nanti habis ini kita diundang lagi. Kita ngundang Mas Tommy Iya, lagi untuk ngobrol. Mungkin nextnya kita akan bahas satu-satu nih. Karena ini kan masih terlalu lebar ya. Nah, nanti general. kita akan bahas. Oke, yang Facebook gimana, yang Instagram gimana. Kalau ini kan tadi agar membuka nih teman-teman biar nggak bingung. Oh, kalau aku main di Facebook gimana, Instagram gimana, di marketplace gimana ya. Mas Tommy, sedikit pesan dong buat teman-teman sebelum aku tutup malam ini. Ya, pesan saya apa ya, kalau terkait dengan jualan online, jadi teman-teman jangan takut salah ya. Jangan takut salah, kemudian milikilah mentor ya, milikilah mentor. Memang sih di YouTube tuh banyak sekali ilmu gratisan, banyak banget. Di masa pandemi ini semakin banyak guru-guru yang sharing ya, banyak guru-guru yang sharing dengan gratis. Tetapi kalau ada kalau ada kendala, biasanya kita juga susah konsultasi sama dia. Nih sebetulnya aku sudah praktek tapi kok hasilnya begini ya, kita mau nanya tuh susah. Nah, beda ketika kita punya mentor ya, jadi ya investasikan juga budgetnya teman-teman untuk mengikuti kelas-kelas yang berbayar supaya apa, supaya bisa nyaman tiktokan sama sang guru seperti itu, sehingga kita prakteknya betul, sehingga cepat bisa menghasilkan sesuai yang diharapkan. Itu aja sih. Iya, tuh pesannya ya, investasi leher ke atas itu penting banget ya sekarang. Betul. Nah, terus kalau mau kepoin Mas Tommy ada di mana nih, Mas Tommy? Oke, kalau untuk Instagramnya sama Facebooknya. Facebook saya ada di Tommy Arnovans, TOMMY Arno FUNZ, dan kalau Instagram ya ada di sini Tommy Arnovan Official. Oke, Tommy Arnovans Official ya. Nanti boleh kepoin di situ dan itu udah ada tuh yang head productionnya dari Indobis nih ya, dari Orbis nih. Itu kalau Mas Bronya oke, kita buka sesi kedua. Wah, aku oke banget sih ya. Mas Bro ada, aku juga ada. oke. Ya kan kita oke semua gitu ya. Oke, siap, nanti kita jadwalkan lagi ya. Mau dibahas yang apa dulu, oke? Nah, aduh putus nih punya Mas Tommy. Oke ya, sekalian aja aku tutup juga untuk malam ini. Oke, terima kasih buat Mas Tommy. Nyambung lagi ya. Oke. Mas Tommy, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ngobrolnya dan sharingnya malam ini. Semoga nanti kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Kita tunggu callingan kita berdua lagi. Oke, sehat selalu, semangat ya. Bye-bye. Oke, thank you semua. Ya, oke. Itu tadi ya, kita sudah live selama 1 jam dan nggak kerasa tinggal 2 menit aja ya. Jadi tadi kita membahas untuk apa tadi namanya sosial media untuk berjualan ya. Jadi nanti kita berbicara secara generalnya bagaimana kalau kita berjualan di Facebook, di Instagram ataupun juga di marketplace yang tadi sempat disinggung sedikit. Gimana caranya kita kata kunci, gimana caranya status itu bisa ada di atas terus. Nah, kalau kamu tadi yang telat untuk menyimaknya, kamu nanti langsung lihat aja tuh di Instagram TV-nya Inter Indobis, didengerin sekali lagi sambil dicatat ya kan, gimana sih caranya. Nah, kalau mau rumus-rumus yang berikutnya, nanti boleh kepoin langsung ke Instagramnya Mas Tommy atau ke Facebooknya Mas Tommy yang tadi udah disebutkan. Atau juga kamu boleh usulin ke Indobis, buat lagi dong kelasnya, DM-in biar nanti dibikinin lagi kelasnya yang lebih spesifik lagi untuk yang sesi kedua. Oke? Jangan lupa juga ya buat kamu follow Simbok di simbok.ika_pramesi dan subscribe YouTube aku di Simbok Mus Indonesia karena akan banyak banget informasinya di sana seputar bisnis, seputar bayi tabung, dan seputar informasi-informasinya yang pasti bermanfaat. Ada juga ya, Simbok ada di fanpage juga ya, di Simbok Ika Pramesi juga atau di influencer ada di situ nanti ya informasinya. Oke? Dan buat kamu semangat selalu sehat dan ingat tadi kata Mas Tommy, investasi leher ke atas itu sekarang lebih penting ya. Banyak mentor yang membagikan ilmunya secara gratis, itu ada keuntungan buat kita. Tapi ingat, jangan cuma ambil ilmunya, praktekin.
kamu ambil ilmu A, B, C, D, E dari semua mentor dicatat, habis itu bingung prakteknya gimana. Jangan, ya. Jadi tetap harus praktek, oke? Sampai jumpa lagi di Orbis yang berikutnya. Pantengin terus fitnya ya. Habis ini kita mau ketemu sama siapa lagi, oke? Bye-bye, bye-bye. Bye. Terima kasih yang ada di Simbok. Terima kasih yang ada live di Simbok juga. Terima kasih.